Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran kas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kelompok 2, Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pengeluaran, kelas 03 Sakaka 01. Anggotanya Dinda Febriska, Igo Ilham W, Lestari Ayu Kusuma, Mila Eva Fadilah, Nurul Fadilah, Suci Ramayani. Volkat pengeluaran kas. PPIC mulai SPK membuat daftar pembelian, daftar PB verifikasi. Untuk bagian keuangan, daftar pembelian, pengembalian DP, daftar cek, pencairan dana, dan daftar pembelian. Untuk bagian pimpinan, setuju, ya atau tidak, membuat cek, daftar cek. Untuk pembelian, daftar pembelian barang, daftar pembelian, verifikasi input dan data. Untuk bagian keuangan, nota pembelian, buku besar. Untuk bagian pembelian, membuat daftar DP dan DP kopi, nota, daftar kopi daftar PB, daftar pembelian. Untuk bagian supplier, daftar pembelian, barang dikirim, nota, daftar pengembalian barang. Untuk bagian gudang yaitu kopi daftar barang sampai dengan selesai. Analisis sistem akuntansi siklus pengeluaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ancaman apa saja yang terdapat pada sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran CP, karya Wahana Sentosa. Ancaman dalam perusahaan dapat menghambat program pengembangan perusahaan dan dapat mengancam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem Informasi Akuntansi. Sistem yaitu kelompok yang terdiri dari beberapa komponen atau subsistem yang saling berhubungan serta memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Sistem merupakan rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Berikutnya adalah tujuan sistem informasi. Apa aja sih tujuan dari sistem informasi tersebut? Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang kedua, mengubah dan menjadikan informasi itu berguna bagi pihak manajemen, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Dan yang ketiga yaitu menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi. Siklus sistem informasi akuntansi. Ada 5 loh. Yang pertama yaitu siklus pendapatan atau bisa disebut dengan revenue cycle, yaitu sebuah aktivitas terkait dengan menjual barang dan jasa dalam pertukaran uang tunai ataupun perjanjian yang akan dibayar di masa depan. Yang kedua, ada siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus pengeluaran tersebut yaitu aktivitas terkait dalam pembelian persediaan untuk dijual kembali. Yang ketiga, yaitu ada siklus penggajian atau sumber daya alam, atau biasa disebut dengan payroll cycle, yaitu aktivitas yang terkait dengan memperkerjakan, melatih, memberi kompensasi, mengevaluasi, mempromosikan, dan memperhatikan karyawan, seperti memberikan uang tunai atas apa yang dia kerjakan. Siklus produksi atau konversi, yaitu aktivitas yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan untuk menghasilkan barang jadi. Siklus pembiayaan, yaitu aktivitas terkait dengan mengumpulkan dan dengan menjual sistem perusahaan kepada investor atau meminjam serta membayar individu. Aktivitas sistem informasi siklus pengeluaran. Di dalam siklus pengeluaran terdapat 4 aktivitas dasar yang sering dilakukan oleh perusahaan menurut Ron May dan Steinberg, yaitu 1. Pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. 2. Menerima dan menyimpan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. 3. Menyetujui faktor pemasok. 4. Membayar bahan baku. Ancaman sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran.
siklus akuntansi pengeluaran terdapat beberapa komponen sehingga saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Komponen sistem informasi akuntansi adalah 1. Orang, 2. Data, 3. Software, 4. Infrastruktur teknologi informasi, 5. Pengendalian internal dan pengukur keamanan. Masalah umum untuk keseluruhan siklus pengeluaran. Yang pertama ada data induk yang akurat atau tidak valid. Data induk yang tidak akurat atau tidak valid tidak dapat memberikan informasi bagi para penggunanya. Yang kedua ada pengungkapan yang tidak otoritas atas informasi sensitif. Tidak adanya pengembalian atas kebebasan mengakses informasi yang dimiliki perusahaan merupakan salah satu ancaman yang sangat merugikan. Yang ketiga ada kehilangan atau penghancuran data. Bencana alam adalah semacam yang terdapat dalam perusahaan karena semakin besar ancaman maka dampak yang ditimbulkan dalam perusahaan akan semakin besar. Yang selanjutnya ada kinerja yang buruk. Kinerja dari pegawai yang menjalankan aktivitas perusahaan terutama pada siklus pengeluaran juga dapat mempengaruhi tercapainya tujuan. Yang kelima ada masalah pemesanan siklus, itu masalahnya adalah kekurangan dan kelebihan persediaan, membeli barang yang tidak dibutuhkan, membeli pada harga yang melambung, membeli barang berkualitas inferior, pemasok yang tidak dapat diandalkan, membeli dari pemasok yang tidak otoritas, terus penyuapan. Dan selanjutnya ada masalah penerimaan siklus pengeluaran. Masalah ini tuh ada menerima barang yang tidak dipesan, kesalahan dalam perhitungan, pencurian persediaan. Yang ketujuh ada masalah menyetujui faktor pemasok siklus pengeluaran yang isinya adalah kesalahan dalam faktor pemasok dan kesalahan dalam memposting ke utang. Yang kedelapan ada masalah pengeluaran kas siklus pengeluaran yang isinya itu ada membayar untuk barang yang tidak diterima, pencurian kas, mengecek perubahan, masalah arus kas. Pengendalian ancaman sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran. Menurut Ronmi dan Steinberg, pengendalian ancaman yang dapat pada sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran sebagai berikut. Data induk yang tidak akurat dan tidak valid, pengungkapan yang tidak diotorasi dan informasi sensitif, kehilangan atau penghancuran data, kinerja yang buruk, kekurangan dan kelebihan persediaan. Yang pertama, adanya sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual agar informasi mengenai persediaan selalu diperbarui. Yang kedua, adanya keamanan tambahan berupa kode bar atau label RFID. Yang ketiga, mencocokkan antara pencatatan persediaan perpetual dengan menghitung persediaan fisik secara periodik. Lalu ada membeli barang yang tidak dibutuhkan, membeli barang berkualitas inferior, pemasok yang tidak dapat diandalkan, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi, penyuapan atau kickbacks, menerima barang yang tidak dipesan, kesalahan dalam perhitungan, pencurian persediaan, kesalahan dalam faktor pemasok, kesalahan dalam memposting ke utang, membayar untuk barang yang tidak diterima, pencurian kas, mengecek perubahan, dan terakhir masalah arus kas. Desain pengendalian sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran. Menurut Diana dan Lilis tahun 2011 terdapat 2 desain pengendalian sistem informasi akuntansi yaitu Data Flow Diagram atau DFD dan Sistem Flowchart. Dijelaskan juga oleh Romney dan Steinberg tahun 2015 ayat 60 bahwa data flow diagram atau DFD adalah grafis yang menggambarkan aliran data dalam suatu organisasi. DFD berfungsi memberikan gambaran berupa sumber atau tujuan data, arus data, proses transformasi dan penyimpanan data, analis data dan pembahasan. A. Deskripsi sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran pada Karya Wahana Sentosa atau CIVI KWAS. Orang yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran CIVI Karya Wahana Sentosa adalah sebagai berikut. Yang pertama direktur, yang kedua bagian keuangan, yang ketiga bagian PPIC atau produksi, yang keempat bagian pembelian, yang kelima bagian gudang.
B. Deskripsi pengendalian internal sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran CIFI-KWAS. Pengendalian internal yang terdapat pada sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran CIFI Karya Wahana Sentosa adalah sebagai berikut. Yang pertama, internal audit. Yang kedua, pencatatan persediaan bahan baku. Yang ketiga, terdapat standar operating procedure atau SOP. Yang keempat, hari pengajuan pembelian bahan baku. Yang kelima, penyimpanan seluruh dokumen. C. Deskripsi dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran CIFI-KWAS. Rekomendasi sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi pengendalian atas ancaman sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran CIFI-KWAS. Yang kedua, rekomendasi alur atas sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran CIFI-KWAS. Yang ketiga, rekomendasi diagram berjenjang level 0 sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran CIFI-KWAS. Yang keempat, rekomendasi diagram berjenjang level 130 menyetujui pemasok sistem informasi siklus akuntansi pengeluaran CIFI-KWAS. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kurang jelasnya presentasi kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.